Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Kali ini dalam seri video saya tentang Artificial Intelligence, saya akan mulai dengan pembahasan apa itu Artificial Intelligence. Dalam video ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengertian dari Artificial Intelligence, setelah itu perbandingan dari Artificial Intelligence dan sistem yang tradisional, setelah itu kita juga belajar perbandingan dari Artificial Intelligence, Machine Learning, dan juga Deep Learning. Nah, ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, kita mulai dengan bahasan tentang Artificial Intelligence. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang apa arti dari Artificial Intelligence ini, saya ke kecerdasan alami dulu ya. Nah, kecerdasan alami ini adalah apa yang kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia miliki di otak kita ya. Ini namanya kecerdasan alami. Kecerdasan alami di sini bisa saya bagi menjadi 3, ada pengetahuan, pengalaman, dan ada penalaran. Yang saya maksud dengan pengetahuan di sini adalah apa yang kita pelajari. Oke, yang kita pelajari di sini saya bisa bilang kalau kita belajar dari buku atau sekarang kalian belajar dari video, itu nanti akan disimpan di otak kalian dalam bentuk pengetahuan. Oke, setelah itu ada yang namanya pengalaman. Nah, pengalaman ini harus kalian yang alami sendiri ya. Contohnya untuk belajar ngoding, kalian nggak cuma perlu pengetahuan dari buku, tapi kalian juga perlu pengalaman atau praktikum langsung ya, kalian belajar ngoding untuk bisa benar-benar mendapatkan pengetahuannya. Atau kalau saya berikan contoh yang lain, misalnya untuk mengendarai sepeda. Ya, kalian punya pengetahuan untuk mengendarai sepeda, harus menjaga keseimbangan, terus harus mengayuh pedal sepeda kiri kanan, setelah itu harus memegang stang sepeda. Kalau mau belok seperti apa, kalau mau belok kanan seperti apa, kiri seperti apa. Nah, untuk menerapkannya kalian juga perlu yang namanya pengalaman. Nggak cukup dengan pengetahuan itu aja, untuk mengendarai sepeda kalian juga perlu pengalaman untuk menyempurnakan pengetahuan tersebut. Oke, selanjutnya ada yang namanya penalaran. Penalaran ini adalah bagaimana jalan dari pikiran kita untuk memakai pengetahuan yang kita pengetahuan yang kita punya ini, pengetahuan dan pengalaman, untuk memecahkan masalah atau juga mengambil keputusan ya dari keadaan kita saat ini. Nah, jadi kecerdasan alami ada 3 ya yang saya bagi, pengetahuan, pengalaman, dan penalaran. Karena ada kecerdasan alami, kita juga punya yang namanya kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Artificial Intelligence. Yang akan kita pelajari dalam satu rangkaian video ini adalah kecerdasan buatan ya. Jadi komputer ini juga bisa diberi bekal pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Oke, jadi kira-kira apa yang ada di otak kita itu kita copy, walaupun nggak sempurna ya, ke dalam sebuah komputer. Dan komputer tersebut juga punya kemampuan untuk menalar, yaitu menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk mengambil keputusan ataupun untuk memecahkan masalah yang terjadi. Tujuannya apa? Agar komputer bisa bertindak menyerupai manusia. Oke. Nah, ini adalah pengertian dari Artificial Intelligence ya. Ini adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Itu adalah pengertian dari Artificial Intelligence. Nah, tadi saya punya yang namanya kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Ayo kita bandingkan sifat-sifat dari kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kalau kecerdasan buatan itu pasti bersifat permanen. Karena apa? Karena semuanya disimpan di dalam memori atau hard drive ya.
Kapan dia bisa rusak? Saat hard drive-nya rusak. Kalau kecerdasan alami ini cepat mengalami perubahan. Nah, misalnya kalian baru belajar di kelas kemarin atau tadi pagi ya, itu siangnya atau besoknya itu udah bisa lupa. Nah, itu cepat mengalami perubahan untuk kecerdasan alami ya. Kecerdasan buatan di sini mudah diduplikasikan atau disebarkan. Nah, kalau kalian membuat sebuah sistem artificial intelligence untuk membuatnya seperti mass production atau massal, itu kan tidak susah ya, tidak sesusah kita menduplikasikan kecerdasan alami. Kalau mau menduplikasikan kecerdasan alami berarti perlu proses belajar, seperti kalian sekarang belajar dari saya yang menyampaikan ilmu saya ke kalian. Nah, itu perlu proses belajar yang lebih lama dibandingkan jika kalian mengcopy sebuah kecerdasan buatan dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Setelah itu, kecerdasan buatan hitungannya ya lebih murah kalau dibandingkan dengan kecerdasan alami. Contohnya misalnya kecerdasan buatan yang dibuat itu adalah sistem Pakar untuk yang bisa mempunyai kemampuan untuk mendeteksi penyakit kulit. Nah, penyakit kulit itu kan bisa dideteksi oleh dokter atau dokter spesialis kulit ya. Kalau untuk membuat sistem kecerdasan buatan itu mungkin perlu beberapa tahun ya. Kalau membuat atau mengenyam pendidikan dokter spesialis itu tentunya lebih mahal ya, punya waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal juga. Setelah itu kecerdasan buatan mudah didokumentasi ya, karena apa-apa saja keputusan, langkah-langkah yang diambil oleh kecerdasan buatan itu kan bisa kita retrieve kembali ya, langkah apa yang diambil oleh sistem itu bisa, tapi untuk kecerdasan alami kita tidak selalu bisa mengambil itu ya, kalaupun kita mengambil pasti perlu waktu yang lama, jadi memang susah untuk didokumentasi. Kecerdasan buatan pemrosesannya lebih cepat, kecerdasan alami bisa lebih lama, karena ya kemampuan komputer ya, memproses rule yang ada di dalamnya itu bisa lebih cepat dari kecerdasan alami. Setelahnya kecerdasan buatan itu pasti minim error ya, dan kecerdasan alami itu lebih banyak errornya karena sesuatu dan lain hal ya, bisa karena ya memang human error dan sebagainya. Kalau kecerdasan buatan, kalau kita memang membuat aturan-aturannya benar, itu pasti dia hasilnya akan benar. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini masih ya di kecerdasan buatan versus kecerdasan alami. Untuk kecerdasan alami itu punya keunggulan ya. Kecerdasan alami itu mempunyai kemampuan yang kreatif. Ya, kecerdasan alami dapat digunakan secara luas, sedangkan artificial intelligence sangat terbatas. Oke, kecerdasan alami di sini punya kemampuan yang kreatif, artinya adalah bisa membuat sesuatu yang benar-benar baru. Nah, kalau kita tahu sekarang ada artificial intelligence yang bisa menggambar atau melukis, nah apakah itu termasuk kreatif atau enggak? Nah, ternyata enggak ya, karena di kecerdasan buatan tersebut dia belajar dari gambar-gambar yang memang sudah ada dan dimasukkan pengetahuannya itu ke dalam artificial intelligence. Kalau kita sebagai manusia, kita bisa membuat dari yang benar-benar belum ada. Nah, itu adalah proses kreatif ya. Sedangkan di sini satu lagi, AI itu sangat terbatas. Kalau misalnya saya contohkan dengan sistem Pakar itu dia hanya bisa memecahkan masalah di satu bidang kecil saja. Tapi kita sebagai manusia dengan kecerdasan alami, kita bisa memecahkan masalah di berbagai bidang yang berbeda. Nah, itu dia. Walaupun di slide saya yang sebelumnya, yang ini di sini kayaknya kecerdasan alami itu sangat jauh sekali ketinggalan dari kecerdasan buatan ya. Tapi kecerdasan buatan sampai saat ini masih belum bisa ini ya, masih belum bisa kreatif dan masih belum bisa diterapkan di field yang lebih luas. Oke, penerapan kecerdasan buatan yang sudah ada sekarang itu ada sistem Pakar seperti yang saya jelaskan tadi atau yang saya pakai contoh tadi ya. Ada pengolahan bahasa alami atau natural language processing, pengenalan ucapan,
robotika dan sistem sensor, computer vision, intelligent computer aided instruction, dan game playing. Tentunya kehidupan kita sekarang ini ditemani sistem kecerdasan buatan ya, sepertinya ya. Apa-apa yang kita lakukan sangat dimudahkan dengan adanya kecerdasan buatan. Oke, saya singgung sedikit tentang ini, apa itu kecerdasan buatan, machine learning, dan juga deep learning. Saya punya video di playlist machine learning yang sudah menjelaskan tentang ini. Saya singgung ini sedikit aja ya. Oke, artificial intelligence itu adalah bagian besarnya ya. Jadi secara umum semuanya komputer yang bisa menirukan apa yang dikerjakan manusia itu adalah artificial intelligence. Untuk artificial intelligence itu sudah dimulai dari zaman dulu ya, dari tahun 1950 sampai sekarang. Nah, untuk machine learning ini baru mulai di 1980-an. Setelah itu deep learning itu baru dimulai di tahun 2010-an. Oke, untuk yang di artificial intelligence ini dia lebih ke sistem yang tradisional. Oke. Untuk yang machine learning di sini dia sudah bisa belajar sendiri dan menerima input sendiri. Untuk deep learning ini adalah bagian juga dari machine learning yang bisa menerima input yang kompleks dan juga banyak. Jadi dia bisa menerima big data. Itu ya perbedaannya. Jadi machine learning dan juga deep learning itu adalah bagian dari artificial intelligence. Semuanya itu termasuk di artificial intelligence. Walaupun ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Nah, kalau kalian ingin yang lebih detail perbedaannya apa, silakan cek video saya di playlist machine learning ya. Oke, kenapa kita harus menerapkan kecerdasan buatan di kehidupan kita sehari-hari? Ini tentunya mengurangi human error dan meningkatkan nilai akurasi. Tadi saya udah jelasin kalau sistem di dalam komputer, rule-nya udah benar atau pengetahuan yang dimiliki udah benar, itu pasti menghasilkan kesimpulan yang benar juga. Kalau kita bisa aja ada kesalahan ya karena sesuatu dan lain hal, itu jadi dia bisa mengurangi human error. Yang kedua, dia bisa menanggung resiko dalam situasi tertentu menggantikan tugas manusia. Nah, misalnya ada tugas-tugas yang berbahaya nih bagi manusia, yang beresiko bagi nyawa manusia. Contohnya manusia kalau mau menjelajah dasar laut atau keluar angkasa, itu manusia kan resiko banget ya. Jadi nyawanya bisa melayang gitu ya kalau misalnya ada kesalahan. Nah, kalau kita ingin mengurangi resiko tersebut, kita gunakan saja robot dengan kecerdasan buatan yang kita minta untuk menjelajah dasar laut yang paling dalam, atau kita minta untuk menjelajah di luar angkasa yang kita tidak tahu kondisinya bagaimana, gitu ya. Setelah itu artificial intelligence dapat diakses 24 jam dalam 7 hari. Nah, kalau manusia kan pasti ada waktu istirahatnya ya. Kalau artificial intelligence itu enggak. Yang selanjutnya, artificial intelligence ini bisa membantu manusia melakukan repetitive jobs ya. Walaupun kecerdasan buatan yang sederhana seperti mesin-mesin yang sederhana dalam sebuah pabrik misalnya ya, yang kita minta bantuan untuk mencuci botol minuman atau mengepak barang ya seperti itu ya. Itu kan repetitif ya atau diulang-ulang gitu. Kalau kita pakai tenaga manusia tentunya akan lebih mahal jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Yang selanjutnya adalah AI ini bisa menjadi digital assistance. Contohnya seperti customer service yang ada di beberapa website itu kan bukan customer service beneran ya, tapi kita chat dengan sebuah bot atau artificial intelligence yang dibuat untuk menangani pertanyaan dari user. Oke, selain keuntungannya ya, ada hambatannya juga dari penerapan kecerdasan buatan. Yang pertama, biaya pembuatannya mahal. Iya, di awal itu memang mahal, tapi kalau kita pikir-pikir, kita hitung-hitung dari perbandingannya dengan kecerdasan alami, nanti di hasil akhirnya kemungkinan tetap lebih murah. Setelah itu yang kedua, membuat manusia menjadi malas. Oke, siapa yang sering
sekarang ya memakai bantuan dari ChatGPT, saya pun juga memakai bantuan dari ChatGPT dan itu kemungkinan kalau terlalu banyak akan membuat kita menjadi malas ya. Yang ketiga, ini mungkin sudah terjadi di beberapa sektor yang tenaga kerjanya sudah diganti oleh mesin ataupun kecerdasan buatan. Tidak ada perasaan pun bisa menjadi sebuah hambatan ya, karena tidak semua keputusan itu kita bisa ambil hanya dengan menggunakan logika aja. Kita punya common sense, kita punya perasaan juga yang bisa mempengaruhi apa yang kita ambil keputusannya pada saat tertentu. Setelah itu yang terakhir adalah tidak bisa berpikir di luar apa yang sudah ditetapkan. Nah, karena dia tidak kreatif ya, dia hanya berpikir berdasarkan rule atau berdasarkan apa yang udah diajarkan oleh atau apa yang tersimpan di dalam sistem tersebut. Nah, itu dia apa yang saya bisa jelaskan tentang artificial intelligence pada saat ini. Oke, itu dia materi tentang perkenalan artificial intelligence. Nah, setelah menonton video yang tadi, saya harap kalian semua mengerti tentang apa itu artificial intelligence, contoh-contohnya, perbandingannya dengan pemrograman yang biasa, dan juga perbandingannya dengan machine learning dan deep learning. Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang soft computing, karena pada seri video saya kali ini, saya juga akan mengangkat beberapa tema atau metode tentang soft computing. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.